Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala wa ishtaratan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qudrata, yakni idza kanatil ghalabatu li ahli sholih fal wajibu alaihim ayyamna'u ahlal ma'asyi minal ma'syiyah. Halaman 32 tentang amar ma'ruf nahi munkar, halaman 32 bagian tengah tulisan yang kemarin. Qala telah berkata al-faqihu Abu Lais Samarqandi rahimahullahu ta'ala, yang telah semoga Allah memuliakan merahmati kepada beliau. Qad ishtarata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah mensyaratkan al-qudratu, tentang al-qudrata, tentang masalah mampu dan tidaknya seseorang di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yakni maksudnya idza kanatil ghalabatu li ahli sholahi, apabila ahli sholah, ahli maslahat, orang-orang baik telah mampu mengalahkan, merasa kuat, merasa hebat, yaitu punya strategi, punya rombongan, itu para siapa? Ahli sholah. Jadi ahli sholah itu sudah, orang ahli kebaikan itu memang sudah rempuk, sudah kumpul, sudah setuju, sudah ada izin dari aparat, dari pemerintah, semua disetujui, gitu ya. Ini namanya kanatil ghalabah, orang sudah mampu. Kalau wajib alaihim, maka wajib alaihim bagi para ahli kebaikan itu ayyamna'u ahlal ma'asyi minal ma'syiyah, untuk mencegah, mereka itu mencegah para ahli maksiat, agar jangan melakukan perbuatan maksiat. Itu ya. Iza, apabila ajharu al-ma'asiyah, manakala perbuatan maksiat itu telah transparan, telah nyata, mana mereka itu para ahli maksiat betul-betul udah nggak ada rasa malunya, udah nggak ada rasa takutnya, udah kagak menghormati para ahli-ahli baik di kampung itu, gitu ya. Maka ini para ahli maslahat wajib mencegah mereka, agar mereka berhenti, atau meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau emang udah nampak gitu, udah jelas bener nih, udah kagak menghormati pisan, udah kayak gitu ya. Nah, di situ udah banyak para ulama kita, banyak, apalagi masjid-masjid banyak, pesantren banyak, agak peduli pisan mereka, gitu ya. Nah, itu namanya mereka betul-betul menzohirkan maksiat, menampakkan perbuatan maksiat di tengah kehidupan masyarakat para ahli maslahat. Maka wajib, katanya, dari baginda Nabi mengisyaratkan, wajibnya apa? Ayyamna'u ahlal ma'asyi, mencegah siapa? Mencegah para ahli maksiat agar jangan berbuat maksiat. Yang paling pertama adalah biasanya dikasih teguran, kasih SP, surat peringatan pertama. Biasanya begitu tuh. Kan biasanya kalau kita ada pimpinannya tuh, nah pimpinannya tuh kasih SP. Tapi berdasarkan sudah persetujuan. Jangan main sendiri kita, jangan main hakim sendiri, jangan megang sendiri tuh. Jadi harus ada persetujuan, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, sampai tingkat kecamatan, dan lain sebagainya. Begitu tentunya caranya. Kalau kita ada sendiri mah babak belur kita, kuat masih itu udah kanatil ghalabah itu sudah kuat, sudah mampu, Nah, untuk mencegah perbuatan maksiat, alhamdulillah kalau di kampung kita ini tidak ada,
Di daerah kita ini sudah tercegah semuanya. Di berbagai macam tempat udah banyak yang bendungnya udah. Ya udah banyak bendungnya tuh. Nah, remaja kita, anak muda kita itu sudah, alhamdulillah sudah bagus ya. Mereka itu pada tebang, pada apa, pada nongkrong doang udah. Itu yang nggak melakukan apa-apa dan maksiat. Nah, ini ya kata disyaratkan oleh baginda Nabi itu wajib alaihim para ahli sholah tadi untuk melakukan itu ya. Jangan berdiam diri. Kalau dibiarkan tadi, dibiarkan saja itu Allah Subhanahu wa taala itu ya illa amma umullahi azabin qabla ayyamutu kemarin Allah Subhanahu wa taala itu akan menegur ya, akan menurunkan azab di daerah situ kepada mereka itu qabla ayyamutu, sebelum orang-orang kampung itu pada mati diazab dulu sama Allah. Kita tegur dulu ya. Banyak azabnya itu berupa apa saja tuh ya, berupa penyakit ya, berupa apa namanya wabah, musibah ya, termasuk paceklik ya, kelaparan, apa saja ya, itu namanya teguran ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala manakala sudah melihat, mengetahui perbuatan maksiat di situ nampak ya, tapi dibiarkan saja, nggak ada seorang pun yang mencegahnya ya, nggak ada seorang pun yang menghardiknya ya, menegurnya ya, dan lain sebagainya. Barulah tuh ya Allah Subhanahu wa taala kasih itu ya, seperti kaum Nabi Lut ya, kaum Ad, umat-umat terdahulu ya, kaum Samud ya, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung saja kita ini adalah umat baginda Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Maka Allah yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menurunkan azab kepada umat ini manakala umat itu masih banyak beristighfarnya, masih banyak mohon ampunannya kepada Allah, masih banyak orang-orang yang melakukan kebaikan di muka bumi ini ya. Banyaknya orang yang pada ibadah ya, pada zikir tahlil, pada berzikir, pada sholawat Nabi, pada hadir di majlis tahlil, melakukan kebaikan ya. Itu Allah bilang dalam Al-Quran, Allah tidak akan menurunkan tegurannya, azabnya kepada umat itu, pada mereka yang di daerah situ adalah wahum yastaghfirun, mereka senantiasa banyak mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfarnya. Ini sudah janji Allah ya. Makanya kalau kita susah-susah dikit ya, banyakin istighfar. Istighfarnya banyak, nggak punya duit banyakin istighfar sama kerja yang rajin. Jangan istighfar doang gitu ya, harus kerja. Yang kata bapak kita mah lu mau makan istighfar gitu adanya ya. Jadi harus banyak harus bekerja, harus berusaha ya. Tuh, kalau kita makomnya, kita masalah makom kasab ya, bukan makom tajrid ya. Kebanyakan kita makom kasab, banyak berdoa banyak kepada Allah, tapi kita berbuat. Kalau makom tajrid itu dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dia tidak berbanyak berbuat, sedikit saja perbuatannya di situ sudah dianggap besar bagi dia. Itu makomnya tajrid, yang nggak ngapain dia mau, udah dia hubungannya hanya kepada Allah ya. Kalau kita harus kasab ya, yang kerja ya, pekerja, pedagang, petani dan lain sebagainya, itu yang terbaik ya. Kalau kita teruskan ya, itu yang terbaik tuh, orang yang ibadah, yang banyak doa dan banyak berjuangnya ya. Berdoa doang kagak berjuang, nah itu ya. Jadi berdoa harus berusaha ya, banyak usaha yang apa aja ya. Nah, sekarang gitu. Nah, khususnya masih pada muda. Kalau yang udah tua mah gitu ya, kecuali memang sudah berjalan ya. Kalau makom tajrid begitu ya, dia diam saja ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkannya ya, seluruh kebutuhannya itu. Tapi hatinya harus sudah bersih, hatinya harus sudah jernih
Orang yang megang makam tajrid itu nggak boleh ada iri, nggak ada rasa hasud, nggak ada rasa dengki. Kalau niat orang sukses hatinya masih iri, belum. Siapa megang makam tajrid ya, sampai iri, masih kesel, sesewot, ya. Apa sih itu dia? Gitu. Ya. Nah, hatinya belum bersih. Kalau udah bersih baru boleh. Ya, hatinya sudah bagus gitu ya. Kemudian ya, li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala madaha hajil ummata bizalika, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji kepada ini umat ya bizalika, ya tentang bagaimana orangnya itu amar ma'ruf nahi munkar, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Puji oleh Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ummatan wasato, itu disebutnya dalam Al-Quran lain, ummatan wasato, umat yang berada di pertengahan, umat yang moderat, artinya itu ya, umat yang moderat, umat yang berada pertengahan. Di sini umat yang lain, di sini umat yang lain, dia berada di tengah-tengah. Ngapain? Amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun bukan hanya kepada muslim saja, kepada non muslim selamatkan dia dari kemunkaran. Itu bodohnya. Kenapa? Kita ini umatan wasyatun, umat yang berada di pertengahan dan umat yang moderat. Ya, bukan hanya umat Islam aja yang kita selamatkan, tapi umat lain pun dia harus selamat, jangan sampai yaitu celaka, ya. Jangan sampai dengan sebab perbuatan maksiat mereka akhirnya semuanya jadi umum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tuh gitu ya, ajaran syariat agama Allah. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baiknya umat, ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mereka itu yang paling punya nilai manfaat untuk orang lain. Artinya orang lain itu bukan muslim aja, siapa saja, kepada orang Kristennya, kepada orang Yahudi, kepada orang Hindu, kepada orang Buddha, kita punya nilai manfaat untuk mereka, itu sebaik-baiknya umat. Ya, orang yang terbaik yang gitu. Jadi bukan hanya sama orang muslim saja, biarin dia orang Islam. Nah, ya ini salah. Islam bukan begitu. Makanya Islam ditaruhnya wasatun. Islam ada di pertengahan, Selamat mereka juga. Ya, ada nilai manfaat dari kita, ada nilai manfaatnya dari kita itu. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Umat kita, masyarakat kita di sini, khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kondisi masyarakat kita perlu kita ketahui dan perlu kita sadari, ya. Kita harus keluar, makanya harus keluar. Ngelihat di luar sana. Kita jangan melihat hanya di dalam saja. Kondisi masyarakat kita ini sudah membutuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam apanya? Di dalam masalah aqidah, terutama sesama muslim. Masalah akidahnya. Kalau masalah furu'iyah kemarin tidak masalah, ya. Itu tidak masalah kalau masalah furu'iyah. Ada yang boleh tahlil, ada yang nggak boleh tahlil. Itu furu' namanya, cabang-cabang dari agama. Itu mah silahkan aja. Kita nggak tahlil juga nggak ditanyain, ya Pak. Emang nanti kita kalau nggak tahlil ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak tahlil? Nggak ditanya itu. Hanya itu merupakan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Ya. Kenapa kamu itu nggak ziarah kubur, gitu ya? Nggak ditanya, enggak. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kagak ditanya. Malah kalau salah malah ditanya. Kenapa lu minta sama kuburan? Wah, itu malah ditanya jadinya ya. Kita jarang nggak apa-apa kalau ditanya. Itu pada fadilah saja ya. Keutamaan amal.
Masalahnya adalah kehidupan masyarakat kita ini, kita sudah berfirqah udah jelas. Makanya sering saya ingatkan, bukan hanya kepada kaum bapak, bahkan kepada kaum ibu, kepada remaja, pada anak-anak kita, sudah saya ingatkan, saya tekankan itu. Masjid aja udah beda masjidnya. Bener gak Pak? Lah saya bicara bener ini maksudnya ya, buat kita ya, buat generasi kita. Kita berangkat dari sini ke Masjid Jami Al Husna udah papagan sama mereka. Kita ngalorin, dia ngiduli. Itu kan udah jalannya lain udah. Gitu ya. Udah beda udah. Ini sangat ngeri udah. Ngeri apa? Itu tidak masalah, tapi akidah, keimanan, keyakinan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang keesaan Allah. Itu makanya di sini amar ma'ruf nahi munkar itu perlu. Ya, nih para mukmin kita jangan diem aja. Orang-orang NU jangan diem aja. Yang ada di atas sana tuh yang pada punya anggota masuk apa? Struktur, ya. Diem aja, lihat kehidupan masyarakat kita ini bagaimana generasinya. Kalau kita, masyarakat kita kan piaraan kita ini, ya Pak ya. Generasi anak-anak kita piaraan kita. Kalau udah kecopetan kita mulai piaraan kita dicopet orang. Ya Pak, piaraan kita dicopet. Lihatin kalau sholatnya udah beda sama kita, gerakannya udah kena ini. Udah masuk udah, ya, udah masuk udah. Cara mereka begitu. Ini ngaji begini nih ngaji, terus sembako, ya, pada amplop bentarnya. Ya, kaum ibu begitu anak-anak kita sholat Jumat di situ tuh generasi kita, anak kita dapat makanan, dan dapat besek, dapat disuruh kita ngaji, dapat amplop paling dapat hadiah. Kita kan mau aja begitu. Lama-lama ya. Itu tuh, ini sudah ngasih tanha anil pasyawal akidahnya maksudnya. Salah sholatnya sama kita, sama ya, pokoknya beda akidah. Apa akidahnya? Mereka beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di arasy, beradanya di arasy Allah. Kan memang ada arasy tuh. Ya, mereka Allah di sana bersemayam, bertempat tinggal di sana. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai seperti apapun. Apalagi yang dinamakan mukhalafatul hawadits. Allah berbeda dengan segala yang baru, dengan segala ciptaannya. Masa aras yang dia bikin di tempat itu, ya, ini bahasanya, kalamnya itu kalamnya, pemahamannya. Makanya dulu saya sampaikan, kalau Ka'bah itu disebut Baitullah, Ka'bah namanya, artinya kan rumah Allah. Al-masajidu buyutullah, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Nah, emang harus punya rumah. Itu aja kan. Apa sih maksudnya buyutullah itu? Artinya adalah idopatu ta'zim, ya, menyandarkan sebuah keagungan Allah, karena Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah. Allah bukan rumah Allah. Nah, ini nih, ya. Masjid dimuliakan oleh Allah. Apa seolah-olah dalam bahasa kinayahnya, dalam bahasa sindirannya itu, ya Ka'bah adalah rumah Allah. Nah, kalau aras tempatnya Allah, ribet Allah kalingan awan, kalingan matahari, ya. Allah itu mujasamah, berjisim dianggapnya mereka. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya lisan, punya telinga. Nah ini, itu akidah Pak. Kalau kita, akidah kita adalah Asy'ariyah, ya, yang wujud bidang baqa mukhalafatul lil hawadits, ya muhu ta'ala binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Bahkan itu wajibnya, yang mustahilnya, yang jaiznya bagi Allah diajarkan itu. Ya, sama kita dulu tuh yang guru-guru kita tentang tauhid. Allah tidak butuh ruang, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu.
ma'ruf bagaimana nih caranya? Sama keluarga kita dah. Jagain ke keluarga kita. Ya. Jangan sampai keceplosan. Jangan sampai hilang tuh dia. Nah, ini untuk khairu ummatin ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Dan mereka itu umat itu adalah tu'minuna billah, beriman ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum ya, minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Seandainya para ahli kitab beriman dia tentang amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah, para ahli kitab. Seharusnya ahli kitab itu adalah orang yang ketika itu adalah berpegang kepada kitab suci agamanya ya, Injil, kitab Injil yang aslinya Injil Barnabas ya, yang aslinya berpegang teguh kepada itu dulu ya. Kepada Taurat dia berpegang teguh kepada itu ya. Nah kemudian apa lagi? Makanya sembelihan ahlul kitab itu boleh dulu ya, zaman dulu karena dia beriman kepada nabinya, beriman kepada Allah, tu'minuna billah, mereka beriman dengan ahli kitab. Kalau sekarang udah nggak ada ahli kitab, susah ya. Makanya nikah dengan ahli kitab boleh dulu, laki-laki kawin dengan perempuan ahlul kitab ya, boleh dulu. Kalau sekarang sudah nggak boleh. Perubahannya udah lain kan ya, ada perubahan lama, ada perubahan baru, ada perubahan yang lebih baru lagi. Lebih baru perubahannya ya, itu kan boleh karena kita muslim dengan muslim. Kalau kita bakana khairan lahum, itu baik buat mereka. Seandainya mereka itu amar ma'ruf nahi munkar, siapa ahlul kitab ya. Hanya saja minhumul mu'minuna, di antara mereka ahlul kitab itu ada yang beriman ya, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebagian besar mereka itu fasiqun, pada fasik semuanya ya, ada munafik semuanya. Hanya sebagian kecil yang mereka itu beriman ahlul kitab tuh ya. Wa yaqulu ma'nahu kuntum maktubina fil lauhil mahfuz khairu ummatin. Wa yaqulu, dan dikatakan makna ayat tadi itu kuntum kalian itu maktubina, kalian dicatat itu, wahai umat kalian dicatat fil lauhil mahfuz ya, di lauhil mahfuz itu khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Nabi lain mah agak, umat Nabi lain gak disebut khairu ummah. Nabi Adam, terus Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Allah Nuh ya, masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, terus Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, itu tidak disebutnya khairu ummah. Yang dicatat di lauhil mahfuz adalah hanya umat Rasulullah, dikatakan khairu ummah, sebaik-baiknya umat ya. Bangga sekali kita tuh ya, karena dipuji oleh Allah. Kadang-kadang kitanya yang dipuji kebablasan. Lupa kita ya terhadap misi kita lupa, terhadap tugas kita lupa, terhadap pujian Allah itu kita lupa. Ukhrijat linnas, dikeluarkan linnas untuk seluruh umat manusia. Makanya linnas ini untuk umat manusia, yakni akhrajakumullahu ta'ala ya, li ajlin nas, yakni Allah keluarkan kalian itu, Allah lahirkan kalian itu di muka bumi, li ajlin nas ta'muruna bil ma'ruf ya, untuk umat manusia, agar mereka itu, kalian itu memerintahkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, yakni likai ta'muruna bit ta'ati, agar kalian itu atau mereka itu berbuat perbuatan hauna 'anil munkar, dan menjauhi perbuatan yang munkar, yakni tamna'una ahlal ma'asyi ya, mencegah ahli maksiat minal maksiat, fal ma'ruf dan ma'ruf maka muwafiqan lil kitabi, perbuatan baik itu, amal ma'ruf itu adalah sesuatu karena yang ada sesuatu itu muwafiqan, yang sesuai lil kitabi dengan kitab Al-Qur'an,
wal aqli, dan sesuai dengan akal pemikiran yang sempurna. Wal mungkaro, sedangkan mungkar itu ma adalah sesuatu, karena yang ada itu ma ada sesuatu tadi mukhalifan, bertentangan lil kitabi wal aqli, bertentangan dengan kitab dan bertentangan dengan akal logika manusia. Itu udah bertentangan. Kalau Allah itu punya tempat, sama kita bertentangan, sama akal juga bertentangan. Kalau gitu kita bisa SMS dong, tempat itu. Jadi mikirin deh ya, lo bisa berkomunikasi dengan melalui alat kita. Kalau Allah punya tempat, Allah punya tangan, ya Allah fawqa aydihim, dianggapnya itu bahasanya. Makanya harus dengan bahasa. Sampai baginda Nabi, kalau dikatakan baginda Nabi tola al badru alaina, coba maknanya bagaimana? Ya, telah muncul, telah terlahir, telah keluar al badru, bulan purnama di hadapan kami. Padahal Nabi dikatakannya bulan kalau kagak belajar ke situ sih. Ya, wah ilah. Nah itu makanya sebuah kinayah, sebuah majaziyah, ya bukan hakiki maknanya, tapi maknawi, ya, maknawi. Apa itu dalam makna semuanya hancur, kulum halikun illa wajhu rabbi, ya. Semuanya rusak, semuanya hancur kecuali wajhu rabbi. Kalau dimanakan wajhu rabbi, kata wajah Tuhan kamu, ya. Dan arti ini bagaimana? Wajhu rabbika, wajah Tuhan kamu yang tidak hancur, wajahnya doang enggak hancur. Gitu ya. Artinya apa? Hanya Allah yang maha abadi, yang abadi kagak hancur. Itu maknanya. Tadi kalau arah di kursinya Allah, ya. Tuh. Singgasananya Allah, arasnya Allah. Nah ini bagaimana memaknakannya? Tadi makanya bertentangan. Mereka itu dengan kitab suci Al-Quran, dengan tauhid, juga dengan akal pemikiran manusia. Akal pemikiran manusia itu mestinya amar ma'ruf nahi munkar, dicegah yang begitu. Ya, kita mencegahnya kalau begini makanya, ya. Caranya kalau kita larang, kita gituin, jadi banyak fitnah, ya. Pokoknya ini adalah cobaan bagi setiap muslim dalam rangka memelihara kesucian hatinya. Udah, kita benci sama mereka, salah, ya, itu udah. Saya buat begitu. Oh, ya, ini hati kagak bener, udah, hati kagak bener, ya, udah benci, ya, benci banget sama yang begitu, kagak bener udah, ya kagak bersih hatinya, ya. Itu perlu beristighfar lagi, perlu berzikir lagi dia. Ya, untuk mensucikan hati harus pakai strategi. Makanya tadi ya para majelis ulama kita, para MUI kita, para NU kita itu, ya para orang Muhammadiyah harus bisa. Mereka tahu, dan mereka memang para ulama-ulama kita sangat sabar sekali, sangat lentur sekali hatinya. Mereka udah tahu semua padahal, ya, tapi masih cari jalur yang terbaiknya. Masih makanya dicari. Kita menjaganya sama diri kita dan sama keluarga kita, segitu deh ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan yang paling tidak pada diri kita dan keluarga kita amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.